Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Wea, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aipon, Kogoya, alias Daniel Kogoya di Polsek Topo, Kabupaten Nabire, pada Rabu 20 Agustus 2025 sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Dalam keterangan tertulis, Kepala Operasi Damai Kartens menyebut penangkapan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigpol Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Wea berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aipon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025. Video pernyataan sikap kelompok tersebut direkam menggunakan ponsel yang kini sudah diamankan sebagai barang bukti, sebelum kemudian dikirim ke Yosua Waker melalui aplikasi WhatsApp. Selain Siprianus, 5 orang lain turut diamankan serta menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain. Dari hasil pemeriksaan diketahui Siprianus Wea merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3D Dula dan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia juga disebut terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri, serta perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Dalam peristiwa tersebut, Siprianus berperan sebagai dokumentator, merekam pernyataan sikap kelompok Aipon Kogoya usai melakukan aksi. Video tersebut dikirim ke Yosua Waker. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Hasil interogasi mengungkap detail posisi pelaku saat penembakan, termasuk penggunaan senjata api jenis M16, AK-47, dan parang. Siprianus dan rekannya juga disebut berada di atas bukit, memantau situasi pada saat almarhum Bribda Nelson ditembak. Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mengancam keamanan di Papua. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Polri melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pelajar dan para guru SMA N3 Batam pada Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pengabdian dan kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan. Kegiatan ini dihadiri oleh Guru Besar STIK Lemdikat Polri selaku pembina utama Madya Wahyu Rudanto, beserta Kalem Kerma, Dalugri Bit Kerma Dianmas, STIK bernama Perwakilan Guru dan Siswa-siswi SMA N3 Batam. Kegiatan sosialisasi ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung dunia pendidikan serta melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Sejalan dengan program transformasi menuju Polri presisi yang semakin dekat dengan masyarakat. Dan pemirsa, personil Ops Damai Kartens bersama Satreskrim Polres DIY bergerak cepat merespon laporan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Distrik Tigi, Kabupaten DIY pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 11.53 WIT. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 warga menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. Pada pukul 11.53 WIT, personel Satreskrim yang dipimpin Kasatreskrim Polres DIY, Ibda Muhammad Dito Anugrah, menemukan Agus Haryono 46 tahun dalam kondisi tergeletak di semak-semak belakang kantor BPJS WGT, Distrik Tigi. Korban langsung dievakuasi ke RSUD WGT untuk mendapat penanganan medis. Kondisi saat ini kritis. Tidak lama berselang, anggota mendapatkan informasi adanya kasus penganiayaan lain di WGT 2, Distrik Tigi dengan kondisi korban atas nama Lakavi sudah berada di rumah sakit. Setelah dicek, korban tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata KKB Nokai DIY Kodap 31, pimpinan Panglima John Badi yang berada di bawah struktur TPN PB Goliat Tabuni. Aparat masih melakukan pendalaman dan pengumpulan keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Ramadhani
Didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan bahwa aparat keamanan akan mendalami dan menindak tegas kelompok pelaku penganiayaan yang meresahkan masyarakat. Senin 18 Agustus 2025, Satgas Operasi Damai Kartens bersama personil Polres DIY merespon 2 lokasi kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Distrik Tigi, Kabupaten DIY, Papua Tengah, terhadap tukang ojek di 2 lokasi yang berbeda. Peristiwa ini menewaskan 1 korban dan membuat 1 lainnya dalam kondisi kritis. Korban meninggal dunia atas nama Layafi, 35 tahun, tukang ojek asal Buton, diserang secara brutal di Jalan Kampung Pemancar Wagete 2. Sementara korban kritis atas nama Agus, 35 tahun, tukang ojek asal Jawa, diserang saat mengantar penumpang di Jalan Gor depan kantor pos Wagete 1. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku sama-sama menggunakan jaket hitam dan membawa sajam berupa parang yang disembunyikan di punggung. Dan serangan terhadap Agus diduga telah direncanakan karena diketahui ada 4 orang pelaku yang menunggu di semak-semak. Indikasi awal mengarah pada keterlibatan kelompok kriminal bersenjata Nokai DIY Kodap 31 di bawah komando Panglima John Badi yang berafiliasi dengan TNPB pimpinan Guliat Tabuni. Kelompok ini diketahui aktif di dalam Pegunungan Tengah, Papua, dan kerap melakukan aksi teror terhadap warga sipil. Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat keamanan setempat dan TNI terus melakukan penyelidikan dan pengamanan di wilayah tersebut. Polri menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak akan ditoleransi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, saling menjaga, dan segera melaporkan jika mengetahui ada informasi terkait pelaku. Keadilan harus ditegakkan dan rasa aman adalah hak semua warga. Demikian, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.